Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat pagi semuanya. Nah, jadi pertama itu koreksi tidal dan koreksi drift. Jadi ini ilustrasi mahasiswa yang tahun-tahun sebelumnya ya. Yang pertama kita akan mengkoreksi karena kita punya urutan pengukuran dari pagi sampai siang atau pagi sampai sore. Nah, itu ada variasi waktu. Sama seperti altimeter, nilainya kan bisa jadi bervariasi. Nah, itu berkaitan dengan dua bagian yang paling besar dengan alat gravimeter relatif kita, yaitu tidal correction, yaitu sesuatu yang di luar target, yaitu di luar atau selain di bawah permukaan. Oke, ilustrasinya mungkin selain ada solid earth tide, itu ada akibat ocean tidal loading. Jadi kalau kita lihat fenomena pasang surut atau tidal itu kan akibat adanya tarikan bulan yang relatif lebih dekat. Dimana kalau Anda cek di YouTube itu ada video time lapse, misalkan ini di Kanada, Nova Scotia. Nah, di sini ada dari waktu ke waktu air itu mengalami pasang dan surut. Kalau misalkan di pelabuhan itu Anda cek mulai dari jam berapa, ini ada waktunya dan ini ada posisi dari permukaan air laut yang di sini. Nah, secara umum itu adalah ilustrasi yang saya sampaikan dengan cepat aja. Anda bisa cek di YouTube banyak banget. Tidal atau pasang surut itu adalah naik turunnya permukaan air laut yang disebabkan oleh efek gabungan dari gaya gravitasi yang diberikan oleh bulan dan matahari dan rotasi bumi. Mungkin ada juga benda-benda planet yang lain seperti Mars, Venus, dan sebagainya, tapi mungkin pengaruhnya tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan bulan dan matahari, karena bulan relatif lebih dekat secara jarak, tetapi matahari memiliki massa yang lebih besar dibandingkan sistem tata surya yang mungkin ada di sekitar bumi. Nah, di situ mungkin memberikan pengaruh yang cukup signifikan pada saat kita melakukan survei. Nah, dari sini dengan adanya keteraturan rotasi revolusi pada orbitnya, kita bisa memprediksi. Jadi memprediksi nilai-nilai tersebut karena sebagaimana kita ketahui faktornya cukup banyak, misalkan tentang posisi matahari bulan, terus kemudian ada apa ya? Kalau dengan ocean tidal loading tadi kita perlu memperhatikan posisi garis pantai dan bathymetry di titik pengukuran. Nah, ada yang pengaruh ocean tidal loading. Nah, ada juga alat yang mengobservasi ini, namanya gravimeter continuous gravimeter. Dia dapat mengamati setiap 1 second atau lebih kecil lagi. Nah, jadi dia mengamati terus seperti seismik lah, seperti seismik yang mengamati bacaannya. Nah, variasinya kurang lebih seperti ini. Kalau sumbu X itu adalah jam, ini contoh rekaman sekitar 120 jam waktu itu pakai Gphone. Nah, di kita punya banyak, ada 3 Gphone yang kita punya, tapi tidak terlalu diaplikasikan karena mungkin butuh spesifikasi tempat dan listrik yang nggak mudah juga untuk instalasinya. Ya saat ini mungkin termasuk program yang CCS itu yang ada di kita ya. Jadi kita punya 3. Nah, ini contoh yang lain lagi, ini mungkin yang lebih presisi dengan superconducting gravity-nya. Ini ilustrasi bahwa besarnya variasi tidal itu kurang lebih seperti ini. Kita punya frekuensi yang rendah dan tinggi bisa mencapai plus minus. Misalkan yang minus ini kita kisaran ya, mendekati 200-an yang paling rendah ini, yang positifnya kurang lebih mendekati plus 150. Nah, ini biasanya ada terkait dengan posisi bulan dan matahari. Misalkan apakah matahari dan bulan itu sejajar atau misalkan seperti ini. Nah, itu nanti akan memberikan variasi yang berbeda. Nah, ini sedikit gambaran saja supaya tidak terlalu kosong terkait dengan tidal correction ya. Jadi massa matahari itu cukup besar meskipun jaraknya relatif jauh, sedangkan jarak bumi bulan itu relatif dekat meskipun massanya relatif kecil dibanding benda-benda planet atau di sistem tata surya kita. Nah, dari sini kurang lebih yang pengaruh bulan ini yang relatif lebih besar dibandingkan matahari kalau secara perhitungan, secara teoritis. Anda bisa mendapatkan pola tarikannya di permukaan ketika ada suatu benda, misalkan ini bulan dan matahari. Jadi ini kalau secara total kita lihat ini pasti ada
gaya resultan dan ada pengaruh vertikal dan pengaruh horizontal. Nah, yang kita perhatikan karena sensor kita adalah vertikal, maka yang dihitung adalah komponen yang vertikalnya. Jadi ini untuk koreksinya. Jadi ada pengaruh M itu moon, S itu sun, berarti bulan dan matahari. Lebih persamaannya ini seperti ini. Untuk yang bulan, ini untuk yang matahari. Tentu saja ini persamaannya cukup panjang. Di sini ada keterangannya terkait dengan astronomi. Saya percepat saja. Kalau Anda tertarik bisa baca di beberapa publikasi, banyak beberapa contohnya. Tapi yang mungkin nanti Anda gunakan ada beberapa software yang bisa digunakan untuk mendapatkan variasi data tersebut. Mulai dari Wiki, mungkin ada yang software nanti Anda pelajari yang lain. Dan dari situ Anda akan dapatkan nilai variasi tidalnya. Kalau di plot kurang lebih seperti ini. Jadi misalkan ada ke kanan itu adalah waktu, ini adalah variasi tidalnya. Nah, pada saat koreksi nanti Anda akan mencocokkan dengan waktu pengamatan kan ya. Misalkan ada jam 8.20 di sini kalau Anda kelihatan, atau sorry 8.30 ya. Nah, berarti besarnya koreksi itu diambil dari data yang ada, baik bisa dari tabel atau dari grafik ini misalkan. Misalkan angkanya seperti ini. Nanti Anda melakukan koreksi dari bacaan yang sudah dalam skala miligal, dikoreksi. Nah, ini biasanya dijumlahkan.